warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dialog episode pertama dengan tema Lack of Awareness Among the Millennial Generation Regarding the Local Language Identity. Bersama saya Maya sebagai host pada hari ini. Tentu saja saya tidak sendirian, saya bersama narasumber yang Masya Allah sangat cantik, Kak Nurul Nosia. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah, aku baik sekali hari ini. Alhamdulillah baik Kak. Apa kesibukan Kakak akhir-akhir ini setelah menjadi duta bahasa? Kalau kesibukan, aku persiapan mau berangkat pada tanggal 25 nanti. Mohon doanya teman-teman, nanti tanggal 25 September bulan depan itu aku persiapan. Jadi kita coaching, terus pokoknya latihan gitu. Terima kasih Maya. Ngomong-ngomong Kak soal duta bahasa dan menyangkut dengan tema kita pada hari ini tentang anak muda yang sudah mulai acuh tak acuh dengan bahasa daerahnya sendiri. Menurut Kak, bagaimana sih dengan anak muda zaman sekarang yang sudah mulai tak acuh dengan bahasa daerahnya sendiri? Iya, karena sekarang itu zaman milenial ya. Kita tahu bersama tidak bisa kita pungkiri, bahkan diri kita sendiri itu kadang-kadang udah nggak tahu gitu bahasa daerahnya kita. Hal tersebut cukup miris, yang aku lihat cukup miris karena kita sebagai pelopor bangsa, calon-calon masa depan Indonesia ya, kita tidak tahu berbahasa Indonesia, berbahasa lokal kita sendiri, bahasa daerah kita. Itu sangat miris aku melihatnya kita sebagai anak muda gitu ya. Mulai pudar ya? Iya, udah mulai pudar, ya kalau dari 1 sampai 10 kayaknya aku kasih rate 5 ya untuk anak-anak. Agak cukup miris ya? Miris banget. Sebagai duta bahasa, menurut Kakak apakah untuk penggunaan bahasa daerah sendiri itu kita masih perlu untuk menggunakan atau sudah tidak? Iya, kalau aku sendiri ya, aku melihat bahasa daerah itu dari kacamata duta bahasa. Bahasa daerah itu adalah identitas kita. Jadi tentu saja kita perlu untuk lebih mengutamakan gitu, untuk memperlihatkan ini identitas kita. Jadi aku rasa itu perlu banget untuk kita tahu bahasa daerah kita, untuk kita menjaga, melestarikan bahasa daerah kita. Karena ibaratnya kayak bunga gitu. Bunga itu banyak jenisnya. Tapi orang-orang bilang oh ini bunga gitu. Kita itu sebagai bunga. Jadi kita orang Gorontalo itu bunga. Kita orang-orang di luar seperti orang Medan, orang Jakarta itu bunga. Tapi yang membedakan kita antara dengan yang lain, bunga satu dengan bunga lain, yang berduri dengan yang enggak itu adalah bahasa gitu. Jadi tentu saja kita sebagai anak muda itu perlu untuk berbahasa Gorontalo. Karena itu sebagai identitas kita ya Kak? Iya, itu sebagai identitas kita. Menurut Kakak, apa saja sih faktor yang menyebabkan anak muda itu sudah mulai tidak mau, bahkan mereka malu untuk menggunakan bahasa daerah? Iya, karena sekarang itu kan zamannya masih globalisasi gitu kan. Globalisasi itu luas banget, terus laju banget. Setiap hari kita melihat perubahan gitu. Jadi tentu saja yang membuat mereka malu itu karena kita itu merasa tertinggal gitu kalau pakai bahasa Gorontalo, kalau pakai bahasa daerah kita. Kita itu malu karena kita rasa bahasa Gorontalo ini kayaknya udah kuno banget. Jadi ketika kita datang ke kota terus pakai bahasa daerahnya kita, halo, walala habari, itu orang-orang pasti ngejudge. Lingkungannya itu judgmental gitu. Jadi seperti kita di sini di bahasa Inggris, kita pakai bahasa Inggris ya. Ketika kita mau bicara dengan teman, dengan dosen, kita pakai bahasa Inggris. Tapi begitu kita pakai bahasa Gorontalo, itu lingkungannya berubah jadi judgmental. Orang-orang itu pada judge, dia ini cuma begini, dia ini cuma orang dari desa gitu kan. Jadi yang menyebabkan menyebabkan kita, bahkan kita sendiri itu malu berbahasa Gorontalo karena itu.
lingkungan yang judgmental, terus karena emang kita merasa bahwa bahasa Gorontalo itu udah ketinggalan, bahasa daerah itu udah nggak modern lagi, tertinggal, kuno gitu. Jadi anak muda zaman sekarang kalau mereka mencoba untuk menggunakan bahasa daerah, mereka itu sudah mulai merasa insecure karena takut bilang mereka ini sangat anak desa. Anak desa, oh ini dari desa, ini bully ini dari desa pakai bahasa Gorontalo begitu. Ya, sebagai pemenang satu duta bahasa, langkah apa sih yang Kak sedang ambil untuk anak muda zaman sekarang supaya mereka tidak malu lagi untuk menggunakan bahasa daerah? Ya, jadi langkah-langkah untuk kita pada setiap harinya kita harus tanamkan tuh di dalam diri kita bahwa kita ini adalah orang Gorontalo. Kita ini adalah orang pada satu daerah yang punya satu bahasa. Tentu saja kita harus sadar gitu. Kita harus sadar diri sih. Yang paling pertama dari setiap kita mau melakukan sesuatu, mau membentuk perubahan itu adalah dari diri kita kan. Jadi harus ada self awareness gitu. Kita harus sadar diri bahwa oh kita sebagai anak muda, kita tidak akan gini terus, kita akan maju, kita akan berkembang gitu, dan kita harus mempertahankan bahasa-bahasa Gorontalo itu. Langkah aku sendiri ya, kalau aku sebagai duta bahasa, kita punya satu krida. Jadi krida itu seperti semacam program yang akan kita bawa ke Duta Bahasa Nasional. Itu kebetulan kita di situ menonjolkan bahasa Gorontalo. Jadi nanti kita buat buku, terus di bukunya itu buku anak untuk anak-anak. Jadi di buku anak itu kita buat cerita gitu yang mengangkat satu topik, terus ceritanya itu kita translate ke bahasa Gorontalo yang sederhana, yang nggak muluk-muluk gitu. Jadi bahasa Gorontalo yang sehari-hari, kayak Wolo Habari, Watia Timuli, seperti itu. Keren sekali Kak. Terima kasih Maya. Karena kita ada di lingkup English Department, tentu saja kita menggunakan bahasa asing ya. Dan seperti yang kita ketahui di fakta lapangan bahwa zaman sekarang mereka lebih prefer menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Menurut Kak, bagaimana tanggapan mengenai hal tersebut? Nah, kalau menurut aku itu kayak two sides of coin. Jadi dua side of coin, dua sisi koin gitu. Jadi sisi pertama itu betul bahwa kita kan memang belajar bahasa Inggris. Datang ke sini itu memang belajar bahasa Inggris gitu. Jadi sudah semestinya kita pakai bahasa Inggris. Tapi di sisi lain, kadang-kadang kita, bahkan diri aku sendiri ya, teman-teman yang di sini mungkin ya, teman-teman di rumah mungkin, kita melupakan identitas kita gitu. Melupakan bahwa kita itu orang Gorontalo yang masih harus mempertahankan bahasa Gorontalo begitu. Jadi kita sebagai guru bahasa Inggris dan nantinya output kita kan mau jadi guru bahasa Inggris, nanti bahkan ada yang mau kerja di luar, atau bahkan teman-teman, bahkan Maya sendiri mau mendaftar sebagai duta bahasa. Itu penting sekali Maya untuk kita mempertahankan bahasa Gorontalo. Karena menurut aku kita sebagai pendidikan bahasa Inggris, misalkan ya kita ke tempat pelosok, di mana di satu daerah kita ini, daerah Gorontalo masih kental sekali bahasa Gorontalo. Kita mau ngajarin bahasa Inggris gitu, bahasa Inggris ke mereka, orang-orang di sana. Apa yang akan kita lakukan kalau orang itu nggak bisa pakai bahasa Indonesia sehari-hari gitu, tapi pakai bahasa Gorontalo? Tentu kita sebagai calon guru yang nggak tahu bahasa Gorontalo akan kalang kabut. Wah, gimana nih cara ngajarinnya gitu. Jadi aku rasa itu penting banget untuk kita. Kita walaupun jurusan pendidikan bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris setiap hari, kita tidak bisa lupa, nggak bisa lupa identitas kita sebagai bahasa Gorontalo, orang yang berbahasa Gorontalo. Semisal juga kalau kita mau keluar, misalkan aku mau keluar bawa nama Duta Bahasa Nasional, terus nanti di luar orang-orang tanya, hai boleh nggak kamu bahasa Gorontalo dong, aku mau dengar bahasa Gorontalo, introduce yourself gitu, perkenalan diri. Nah kalau aku nggak tahu kan, nanti aku malu sendiri, masa sih identitas kamu nggak tahu. Nah orang-orang kan akan judge seperti itu kan. Jadi tentu saja kita harus tetap menggunakan bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris dengan baik, tapi juga tidak juga melupakan bahasa Gorontalo. Seperti apa yang kamu bilang tadi, saya juga sempat anxiety karena takut kalau ketemu orang asing itu disuruh bahasa daerah, dan bagaimana kalau saya tidak bisa jawab nanti. Tentu saja sangat perlu bagi kita untuk mempelajari identitas kita diri sendiri, identitas
kita sendiri seperti itu. Motivasi dan kata-kata untuk anak-anak di luar sana untuk tetap melestarikan bahasa daerahnya sendiri dari kamu. Ya, kalau dari aku, dari Duta Bahasa ya, kita Duta Bahasa itu kita punya satu slogan, itu Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi meskipun kita jurusan pendidikan bahasa Inggris, terkhususnya anak English Department, kita memang belajar bahasa asing, tapi kita tidak bisa melupakan identitas kita, dari mana kita berasal. Kita berasal dari Gorontalo, terutama terlebih lagi kita menggunakan bahasa Indonesia. Kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita tetap harus melestarikan bahasa daerah kita. Jadi teman-teman, kita sebagai anak muda, kita harus berpegang teguh tuh pada Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Ayo sama-sama, Maya bisa nggak? Boleh dibuka. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Salam. Ayo bareng. Oke, kita coba barengnya. Yang pertama, Utamakan utamakan bahasa Indonesia, budayakan bahasa, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Oke, ulang ya. Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Wah, keren sekali. Keren banget. Oke guys, seperti apa yang telah dikatakan Kak Muli tadi, bahwa sangat penting bagi kita untuk mengetahui identitas dan melestarikan budaya kita sendiri. Budaya seperti apa? Contohnya seperti bahasa kita sendiri, karena bahasa kita, bahasa daerah kita itu merupakan identitas yang harus kita lestarikan terus sampai akhir hayat kita. Karena kalau kita mau kemana-mana pasti kita bawa identitas kita sebagai anak daerah, anak Gorontalo seperti itu. Baik, terima kasih Kak Muli atas ilmu dan pengalaman barunya. Semoga sukses pada Duta Bahasa Nasional nantinya. Doa yang terbaik ya Kak Muli. Amin, terima kasih Maya. Terima kasih. Jadi guys, itu Dialog episode pertama. Nantikan Dialog episode selanjutnya di akun YouTube HMJ Bahasa Inggris. Bye-bye.